Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Eka Budi Prasetya dengan NIM 2022 2205049 di kelas T110 dengan jurusan Teknik Informatika Universitas Teknik Akbar Makassar atau UNITAMA ya. Pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas saya di ujian akhir semester kali ini, eh, kami diminta untuk membuat program yang dapat menerima input data mahasiswa seperti nama, NIM, kelas, program studi, dan usia, dan juga dapat input nilai mata kuliah 1, 2, dan 3. Lalu ketiga nilai tersebut dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian seluruh inputan tadi wajib dapat ditampilkan oleh program yang kita buat. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat programnya di aplikasi Dev C++. Jadi saya akan menjelaskan apa isi dari program ini. Dimulai dari baris pertama, di sini saya menggunakan library IOStream. Seperti biasa, library ini digunakan untuk menjalankan fungsi cout dan cin. Jadi jika library ini tidak ada, fungsi cout dan cin ini tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan library iomarit. Jadi library ini fungsinya hanya sebagai merapikan saja tampilan dari program ini. Nah, fungsi-fungsi dari library iomarit ini seperti yang mana? Seperti yang setw 30, kemudian left. Nah, arti dari fungsi ini adalah set width, artinya menyeting lebar sebanyak 30 karakter di sebelah kiri dari variabel yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan variabel string di nama, kelas, NIM, dan program studi ya. Kemudian saya menggunakan variabel integer di kategori usia, karena usia berupa angka. Kemudian saya menggunakan variabel float untuk nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan rata-rata. Kenapa tidak menggunakan integer? Karena float dapat menerima nilai desimal ya, sedangkan integer tidak dapat menerima nilai desimal. Sementara nilai itu terkadang mengeluarkan hasil yang desimal, terutama di rata-rata. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian body dari programnya, bagian main-nya. Nah, di baris pertama di main-nya, di sini saya menampilkan cout yang memberi keterangan kepada user dari program untuk memasukkan inputan apa saja. Yang pertama itu memasukkan nama ya. Memasukkan nama. Lalu di sini saya mengatur set width-nya sebanyak 30 karakter di sebelah kiri variabel antar variabel. Artinya di sebelah kiri dari titik 2 ini. Yang nanti sebentar akan saya tunjukkan di programnya maksudnya seperti apa. Kemudian di baris keduanya saya menggunakan getLine cin untuk nama. Kenapa saya menggunakan getLine? Karena nama ini biasanya terdapat spasi. Nah, sementara jika saya hanya menggunakan cin, spasi itu tidak akan terbaca. Jadi saya menggunakan getLine ya di sini. Oke, selanjutnya di sini sama seperti nama tadi, saya menampilkan di cout-nya memasukkan NIM ya. Jadi agar user dapat mengetahui perintahnya untuk memasukkan nilai apa saja. Jadi yang kedua, user akan memasukkan nilai NIM. Kemudian sama, saya menggunakan set width 30 karakter. Lalu di sini saya menggunakan cin saja ya, karena NIM itu tidak ada spasinya. Jadi saya menggunakan cin, bukan getLine. Selanjutnya, di bawah itu saya menggunakan cin.ignore. Nah, ini fungsinya apa? Nah, cin.ignore ini fungsinya untuk membersihkan
atau menghapus atau mungkin mengabaikan nilai spasi yang dimasukkan sebelumnya agar program dapat berjalan dengan lancar. Karena biasanya program dapat berhenti secara tidak normal jika membaca variabel-variabel atau ekspresi yang tidak dikenalinya seperti spasi misalnya. Jadi di sini kita memasukkan scene ignore untuk memastikan spasi tersebut tidak akan menghalangi program kita. Seperti itu. Kemudian lanjut. Di sini ada siap pemasukan kelas juga sama. Saya menggunakan getLine karena kelas biasanya terdapat spasi. Kemudian program study juga sama, menggunakan getLine juga karena program study umumnya berisikan spasi ya, seperti sistem informasi, bisnis digital, teknik informatika, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, di baris selanjutnya di sini kita memasukkan usia ya, usia sama menggunakan scene juga usia. Lalu kita tambahkan scene ignore karena di guideline sebelumnya kita memasukkan spasi ya. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta juga menginput mata kuliah 1, 2, dan 3. Semua formatnya sama. Kita menggunakan cout untuk memberitahu user untuk menginput apa, dan set30 untuk meratakan tampilan programnya. Lalu pelaporannya kita menggunakan cin, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Nah, di sini saya akan coba tampilkan dulu programnya untuk memperjelas maksud dari set30 ini. Nah, jadi programnya seperti ini. Masukkan nama ya, jadi sama masukkan nama. Nah, kemudian dia ada spasi panjang di sini. Nah, disinilah set30 ini berperan ya. Jadi spasi panjang ini bisa dibilang bagian dari set30 ini yang ditaruh di sebelah kiri dari titik 2 ini. Kemudian saya lanjut, saya coba sembarang saja. Nah, terlihat di sini dimasukkan NIM posisinya sama semua ya. Titik, jadi kelihatan lebih rapi dengan set30 ini. Kelas juga seperti itu karena semua di dalam script program ini saya menggunakan set30 sehingga posisinya sama, jadi kelihatan lebih rapi lagi. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian di program di baris selanjutnya, di sini ada di sini saya memasukkan operator ya. Jadi untuk menghitung rata-rata, kita harus menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kemudian hasilnya tersebut dibagi 3. Jadi itulah nilai rata-rata ini. Oke, disitulah inputan ini semua berada. Kemudian selanjutnya di baris selanjutnya saya menggunakan cout inline untuk memberikan 2 kali spasi ya, 2 kali spasi ke bawah. Lalu di sini saya menggunakan cout yang berisikan angka-angka dan simbol dan huruf. Apa arti dari angka ini? Ini adalah ini adalah kode ANSI ya. ANSI. Nah, ANSI itu apa? ANSI itu merupakan kode yang dapat kita masukkan ke terminal untuk mengatur bagaimana terminal tersebut berjalan. Atau kita bisa memodifikasi terminal tersebut dengan kode ANSI ini. Nah, untuk kode ANSI ini itu berfungsi untuk menghapus layar terminal. Jadi menghapus layar ya. Nah, fungsinya untuk apa saya menghapus layar? Jadi masukan-masukan yang tadi kita input ini, setelah kita menginput nilai mata kuliah ketiga, maka layar terminal atau layar program akan otomatis terhapus semuanya. Ini hanya untuk membuat program ini terlihat lebih rapi lagi. Karena setelah layarnya dihapus, program akan menampilkan report yang ini, report nilai mahasiswa yang diinputkan. Oke. Nah, di bagian report ini
saya menggunakan Servit 45 yang sudah saya jelaskan, jadi mengatur lebar sebanyak 45 karakter, tetapi di sini saya menggunakan set fill. Nah, set fill ini apa? Set fill ini merupakan bagian dari library Eomanim juga. Jadi set fill ini berfungsi untuk fill ya, mengisi 45 karakter yang kita sudah atur di set fill tadi dengan karakter yang kita inginkan. Dalam hal ini, karakter yang saya mau ialah karakter sama dengan. Nah, fungsinya ini untuk apa? Jadi fungsinya ini ya untuk memberikan baris-baris di dalam program agar menyerupai seperti tabel. Karena kita akan membuat kartu report nilai mahasiswa. Jadi kita memberikan kayak border gitu, kayak border di program kita. Terus selanjutnya di sini saya menggunakan set 20 karakter di kiri untuk bagian nama mahasiswa. Tetapi bisa dilihat di sini saya menggunakan set 20 lagi untuk di bagian kanan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi saya menaruh 20 karakter, spasi 20 karakter lagi di bagian kanan dari variabel kita ini, atau di bagian dari karakter 2 ini, agar apa yang kita inputkan itu berakhir menjadi rata kanan. Jadi yang satunya rata kiri ya, yang satunya rata kanan. Jadi bakal lebih rapi lagi program kita, lebih rapi dan tertata dan cantik juga tampilannya. Nanti akan saya tampilkan. Oke, di NIM juga sama, kelas, program studi, dan usia. Semua sama ya, menggunakan format yang sama. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini juga sama, ini sebagai pemberi nilai keterangan saja dan memberikan baris-baris. Saya menambahkan garis seperti ini untuk untuk menandakan sebagai baris di kanan dan di kiri dan kanannya. Di sini ada nilai MK1, MK2, MK3, dan rata-rata. Tujuan saya membuat seperti ini agar pada program itu nilai yang saya masukkan di atas tadi, artinya nilai mata kuliah 1, 2, dan 3, dan rata-ratanya itu muncul di bagian bawah, sehingga tampak terlihat seperti sebuah tabel. Oke, selanjutnya, di bagian akhir saya menggunakan cout set precision 2. Nah, set precision ini juga salah satu fungsi dari library yang mana tadi. Nah, fungsinya ini apa? Jadi set precision ini kita memberi tahu program bahwa kita mau desimal atau angka di belakang koma itu hanya 2 angka ya, hanya 2 angka. Jadi misal ketika ada nilai 86,3725 itu di program tidak akan menampilkan sebanyak itu. Program hanya menampilkan nilai sebanyak 86,37, jadi 2 angka aja di belakang koma. Begitu jadi nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, dan rata-rata. Dan yang terakhir, saya cuma menambahkan baris ya, atau garis sama dengan ini, sebagai penanda akhir dari report tersebut. Oke, langsung saja kita ragakan programnya. Nah, di sini kita diminta memasukkan nama ya, sama seperti perintah yang kita inginkan. Jadi di bagian pertama kita memasukkan nama, jadi saya akan masukkan nama saya dulu. Kemudian kedua, saya diminta masukkan NIM ya, masukkan NIM sama. Kemudian kelas, lalu program studi ya, dan usia. Oke, lanjut. Di sini kita akan memasukkan nilai mata kuliah. Yang pertama, kita masukkan sembarang saja. Oke. Nah, setelah saya mengenter nilai mata kuliah 3 ini, seharusnya program menjalankan dua fungsi ya. Itu yang pertama, fungsi operator ini untuk menghitung rata-rata dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, kemudian hasilnya dibagi oleh 3. Nah, nilai ini akan di-save ke
variabel rata-rata ini. Lalu fungsi kedua yang dijalankan ialah program akan menghapus screen-nya atau menghapus semua ini yang ada di dalam sini dan menampilkan report nilai mahasiswanya. Oke, kita coba ya enter. Nah, inputan-inputan yang tadi kita masukkan itu terhapus semuanya, terhapus dan digantikan menjadi report nilai mahasiswa. Jadi terlihat lebih rapi ya programnya karena input-input yang tadi kita masukkan itu sudah dihilangkan sehingga kita dapat melihat langsung report dari nilai mahasiswanya. Kemudian di sini terlihat juga mata kuliah nilai mata kuliahnya berada pas di bawah dari nilai mata kuliah yang sudah kita masukkan. Jadi semuanya tertata dengan rapi ya. Kemudian di sini ada nilai rata-rata. Jadi kita coba buktikan apakah rata-ratanya sudah betul menggunakan kalkulator. Nah, coba kita lihat apakah program sudah menghitung rata-ratanya dengan baik. Jadi kita ada nilai pertama 87 ditambah 96 tambah 78-nya. Kemudian hasilnya itu dibagi 3. Nah, sudah sesuai rata-ratanya. Sama 87. Jadi itu saja itu saja penjelasan dari saya mengenai program untuk menginput data mahasiswa beserta nilainya. Jadi untuk recap sedikit, iostream untuk menjalankan fungsi fill dan fill in, lalu iomanip itu untuk menjalankan fungsi set width, set fill, dan set precision ini. Nah, tampilannya seperti ini dari set width, set fill. Jadi sebanyak 45 karakter kita menambahkan karakter sama dengan ya, karakter sama dengan di dalamnya. Kemudian sama seperti itu, karakter sama dengan karakter karakter minus atau baris-baris satu dan karakter garis ya. Jadi itu saja, sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya harap dengan berakhirnya video ini maka tugas saya dapat terpenuhi untuk dalam ujian akhir semester pada mata kuliah teknik, mata kuliah algoritma pemrograman ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.